Kenapa HMI masih ada dan HMI masih hidup? Inilah argumentasi saya, silahkan simak video berikut ini. Oke kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Joko Nurdaya di channel Kadiba Institute. Apa kabar? Sehat selalu, tetap menjadi inspirator milenial. Nah kawan-kawan, sengaja pada video kali ini saya menggunakan mood dan Gordon ya, karena ini bentuk kangen saya terhadap gerakan himpunan mahasiswa Islam. Karena hari ini kita dihadapkan dengan situasi yang memang menuntut kita untuk stay at home, menuntut kita untuk stay di secret, kecuali ada kepentingan-kepentingan lain yang memang itu harus kita keluar rumah. Nah pada kali ini saya akan membahas video tentang kenapa HMI masih ada. Ini argumentasi saya bagi teman-teman, silakan yang mau menggugat, yang mau mengkritik, ataupun yang tidak sependapat dan sepaham dengan argumentasi saya, boleh teman-teman kritik di bawah ya, ataupun silakan kasih masukan. Kenapa saya bikin channel ini? Ya tentunya bagian daripada dakwah untuk mahasiswa, dakwah himpunan, sharing dan berbagi. Ya harapan akan muncul lagi kreator-kreator yang memang itu lebih menarik, edukatif dan juga lebih informatif daripada channel Kadiba Institute. Saya mendukung betul gerakan yang memang hari ini dengan pendekatan teknologi. Mohon maaf kalau misalnya suaranya agak bising ya, karena di pinggir jalan. Mudah-mudahan ini tetap terdengar. Dan juga ini banyak anak-anak yang ya di luar, jadi agak bising. Nah kawan-kawan, saya akan memulai beberapa argumentasi yang memang ini menjadi opini saya ya, menjadi pengamatan saya kenapa HMI masih ada. Pertama, karena independensinya ya, ini menjadi pengamatan saya, menjadi pemikiran saya dan menjadi opini saya. Kenapa HMI masih ada sampai hari ini? Dan sebagaimana kita ketahui bahwa HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam ini organisasi mahasiswa tertua yang berdiri di Indonesia, sampai hari ini masih ada. Bayangkan 2 tahun setelah merdeka HMI berdiri ya, didirikan oleh Lapran Pane di Yogyakarta pada tahun 1947. Bahkan pada 1946 Lapran Pane sudah berkeinginan untuk mendirikan itu dan sudah memulai konsolidasi, dan deklarasilah pada 1947 ya, 5 Februari, dan ini menjadi literatur yang disepakati bahwa HMI berdiri pada tahun itu. Kita sudah tahu ya, HMI ini sudah berkiprah di berbagai hal, dan kondisi apapun HMI melewati beberapa fase dan dinamika. Bukan dengan mudah HMI masih bisa bertahan sampai hari ini ya. Kalau boleh saya mengutip dari beberapa catatan buku ya, diantaranya ada, saya membaca ya tulisan Nurholis Majid dari buku ini ya. HMI mengayuh antara kita dan kritik. Dan ada historiografi HMI, ada juga HMI menyatu umat dan bangsa. Ada beberapa literatur tentang KHMI-an ya. Dan Agus Salim Setompul itu menjadi sosok kader sejarawan HMI yang konsisten ya. Beberapa karya tulisnya sudah banyak bermanfaat dan menyumbangkan buah pemikirannya untuk himpunan mahasiswa Islam. Kalau kata Nurholis Majid, beliau mengatakan bahwa kemerdekaan adalah karunia yang sangat indah, hadiah dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kepada siapa? Kepada masyarakat seluruh Indonesia, tapi jauh lebih sumringah ya. Ibarat anak kecil itu yang memang diberikan kekuasaan, diberikan mainan baru. Kalau misalkan ini Nurholis Majid menganalogikan kemerdekaan bagi orang Islam. Kenapa? Karena terjadi betul sekat antara Islam dan non-Islam, apa ya, bukan berarti primordial. Dari mana? Salah satunya adalah dari pendidikannya. Bagaimana dulu umat Islam tidak betul-betul menikmati pendidikan di berbagai tingkatan, baik dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Hanya kalangan tertentulah yang mampu, yang bisa menikmati pendidikan. Nah dengan kemerdekaan akhirnya ini menjadi napas baru, menjadi spirit baru untuk kalangan umat Islam untuk menikmati buah daripada kemerdekaan. Nah, HMI sampai hari ini
ada itu menjadi karunia Tuhan, tentunya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa karakter dan kepribadian HMI yang itu masih layak untuk bertahan dan masih dibutuhkan tentunya oleh masyarakat di Indonesia, oleh mahasiswa yang ada di Indonesia. Sebagaimana Jenderal Sudirman pernah mengatakan bahwa HMI bukan hanya himpunan mahasiswa Islam, tapi menjadi harapan masyarakat Indonesia. Kenapa ya? Salah satunya karena independensinya. HMI tidak pernah berafiliasi dengan ormas Islam manapun. HMI bukan underbow ormas Islam apapun. HMI bukan underbow partai politik manapun. Walaupun memang sering diisukan berafiliasi ataupun underbow dari ormas A, ormas B, ormas C, politik A, partai politik B, partai politik C, tapi pada faktanya tidak. Secara organisasi HMI independen. Itu kita bisa melihat bahwa kiprah alumni HMI itu bisa berkiprah di organisasi Islam manapun, bisa berkiprah di partai politik manapun kalau misalnya dalam konteks bahasan hari ini. Dan juga ya, argumentasi saya yang kedua kenapa HMI masih ada sampai hari ini adalah karena pola kaderisasi. Karena HMI adalah organisasi kader. HMI masih konsisten, terus mengawal, terus menciptakan kader-kader baru untuk bagaimana melanjutkan estafeta. Dan kader dalam definisi HMI itu sampai mati. Nah, kecuali masa keanggotaan itu ada batasnya ya. Sementara kader itu sampai mati. Walaupun sudah tidak menjadi pengurus, itu tetap menjadi kader HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dan secara definisi, kalau boleh saya katakan ya, kader ini orang yang dididik, yang dipersiapkan untuk melanjutkan estafeta sebagai penanggung jawab ataupun tulang punggungnya pelanjut estafeta perjuangan. Sebagaimana tujuan HMI yang termaktub dalam konstitusi dan juga ADART Himpunan Mahasiswa Islam. Kita lihat ya, kaderisasi HMI tidak pernah mati ya. Setiap tahun masih tetap diadakan LK1, LK2, LK3 dan training informal lain. Bahkan training pun hari ini selalu mengalami perkembangan yang memang relevan untuk perkembangan zaman, dengan berbasis IT misalkan, dengan menempatkan kebutuhan kader, nutrisi keilmuan yang hadir, dan juga kebutuhan bangsa dan negara. Itu yang menjadi salah satu argumentasi kenapa HMI masih ada. Terus selanjutnya, kalau boleh saya katakan, saya hanya membahas 3 saja ya. Karena relevansi gerakan HMI. HMI pernah sempat mau dibubarkan, dulu pernah dikayanya oleh PKI ya. Sampai PKI menuntut kepada Soekarno untuk bagaimana Soekarno membubarkan HMI. Tapi pada faktanya sampai hari ini masih ada. Masyumi sudah tidak ada, PKI sudah tidak ada, tapi HMI masih ada sebenarnya. Nah, kenapa? Karena diantaranya adalah relevansi gerakan dan pemikiran. Bahwa kontribusi HMI, bayangkan, 2 tahun setelah merdeka, HMI ini bukan hanya konsen di kampus saja ya. Tapi kalau kita lihat dalam tujuan berdirinya HMI, salah satu hajatnya adalah mempertahankan negara Republik Indonesia. Berarti ada spirit mempertahankan kemerdekaan, ada spirit keindonesiaan, ada spirit kebangsaan. Bagaimana HMI ikut turun, angkat senjata, membantu ABRI, membantu pemerintah untuk mempertahankan Republik ini dari rongrongan yang tidak menginginkan Indonesia merdeka secara utuh. Terus menyebarkan syariat Islam. Makanya ada dakwah masjid itu yang dilaksanakan oleh para pelopor dan pendahulu himpunan. Kita doakan semoga para pendahulu, para senior, para ayahanda kita diterima amal ibadahnya dan diberikan amal jariah daripada hasil karya yang diwariskan kepada kita semua selaku generasi umat dan bangsa. Jadi, karena relevansi gerakan, relevansi pemikirannya, HMI ini tidak terpaku dalam satu madhab pemikirannya. HMI banyak, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Makanya ini menjadi seni tersendiri bagi pimpinan yang ada di HMI bagaimana mengatur dinamika yang ada di dalam, bagaimana mengatur kader himpunan yang ada di dalam tubuh himpunan. Artinya mempunyai sudut pandang yang berbeda.
dan ini tentunya saling mengisi satu sama lain ya. Dan Soekarno pernah mengatakan bahwa HMI adalah organisasi mahasiswa yang progresif. Ini menjadi beberapa argumentasi saya kenapa HMI sampai hari ini masih ada. Di antaranya tadi, yang pertama karena sifat independensinya, terus yang kedua karena kaderisasi, yang ketiga karena relevansi gerakan dan juga pemikiran. Ini hanya 3 saja yang saya bahas, sebetulnya banyak ya argumentasi, dan saya berharap kepada teman-teman semuanya, bukan hanya HMI, tapi teman-teman mahasiswa, teman-teman akademisi, untuk bisa sharing wacana, keilmuan, pemikiran, gagasan. Ya, kita mengisi platform YouTube ini dengan hal-hal yang memang sifatnya edukatif. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir dan memberikan pencerahan-pencerahan dengan konten yang lebih menarik daripada Kadibawa Institute. Silakan bagi teman-teman yang suka dengan video ataupun konten-konten Kadibawa Institute, silakan like, comment, and subscribe, dan juga share. Kalau tidak suka, boleh teman-teman, saya terbuka betul untuk teman-teman mengkritik. Saya menyadari dengan keterbatasan pengetahuan, keterbatasan literatur, dan keterbatasan cara penyampaian saya. Intinya, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ingin saya memberikan yang terbaik dan lebih bagi teman-teman semuanya. Tapi ini segini mampunya, makanya saya mohon maaf betul ketika memang ada yang tersinggung, ketika memang ada yang terkritik ataupun tidak enak dengan sajian-sajian yang saya sajikan. Saya Yoko Nurhidayat, tetap semangat, tetap berproses, tetap menjadi inspirator milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.